Pasca pemilu 2024, Gedung Berlian kini diisi oleh 120 anggota DPRD Provinsi yang mewakili suara masyarakat. Angka ini merupakan representasi dari keberagaman aspirasi di seluruh pelosok Jawa Tengah. Tugas para anggota bukan sekedar duduk di kursi dewan. Ada 3 pilar utama yang mereka jalankan untuk menjaga Jawa Tengah tetap bergerak maju. Yang pertama, legislasi, membuat peraturan daerah yang berpihak pada rakyat. Kedua, anggaran, menyusun dan memastikan APBD digunakan untuk pembangunan yang merata. Yang ketiga, pengawasan, menjadi mata masyarakat dalam mengawasi setiap kinerja pemerintah provinsi. Kerja besar ini dibagi ke dalam beberapa komisi, salah satunya adalah Komisi C. Di dalamnya, duduk seorang Srikandi Parlemen yang berakar pada pengabdian. Beliau adalah Hajah Siti Rosidah SAG. Hajah Siti Rosidah SAG bukan sekedar nama di kursi legislatif, melainkan simbol konsistensi dan dedikasi. Menjabat selama 4 periode sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, beliau telah membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dirawat dengan kerja nyata. Sejak awal meniti karir politik, Siti Rosidah tetap setia bernaung di bawah bendera Partai Kebangkitan Bangsa. Loyalitasnya pada partai beriringan dengan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Jawa Tengah 11, yakni Banyumas dan Cilacap. Baginya, menjadi anggota dewan bukan menunggu bola, melainkan turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluh kesah warga secara objektif. Sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama, Siti Rosidah memandang NU sebagai wadah untuk berjuang sekaligus beribadah. Prinsip ini tercermin dalam gayanya berpolitik yang santun namun tegas dalam memperjuangkan kesejahteraan umat dan pembangunan daerah. Politik baginya adalah jalan untuk menebar manfaat seluas-luasnya, memastikan suara masyarakat terdengar hingga ke meja kebijakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar warahmatullahi pemirsa? wabarakatuh. Senang sekali hari ini tokoh kita kembali menyapa Anda bersama saya Septulandari. Nah, kalau tadi sudah terdengar sayup-sayup jawaban salam tadi ya. Nah, hari ini saya bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Ibu Hajah Siti Rosidah SAG. Nah, beliau ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Septi. Apa kabar? Alhamdulillah, sama-sama kita memang harus selalu menanyakan kabar. Itu Masya Allah. penting ya Bu, hari-hari ini ya, luar biasa. Betul sekali, yang penting sehat ya Mbak Septi Iya, ya. alhamdulillah sehat. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat Oke. dan berbahagia di tahun 2026. Alhamdulillah. Jadi awal tahun sudah insya Allah sudah banyak hal yang membahagiakan gitu ya Bu ya. Harus kita syukuri atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Oke. Bu, hari ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kami ngobrol-ngobrol gitu ya, di program tokoh kita. Karena memang Ibu Rosidah panggilannya biasanya Ibu. Kadang seringnya dipanggil Rosi, Iya. biar kayak pembalap Oh barangkali iya, itu ya. pembalap ya, kebut ya Bu ya. Betul, Bu biar Rosidah. ngebut memberikan Iya. respon aspirasi masyarakat. Wah, mantap gitu. itu Bu. Ya, jadi Bu Rosidah ini memang salah satu yang jadi tamu di tokoh kita. Karena apa? Karena ya beliau memang tokoh. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya di awal bahwa Ibu ini ternyata sudah di DPRD Jawa Tengah itu sudah ke periode keempat ini betul, ya. betul. Nah, ini yang menarik nih Bu. Periode keempat itu boleh di awal berarti kan dulu di usia-usia berapa pertama kali masuk? Saya jadi anggota dewan mulai tahun 2009 ke 2014 periode pertama. Kemudian periode kedua itu 2014 ke 2019. Periode ketiga 19 ke 24 dan hari ini 24 ke 29. Ini periode keempat. Periode yang keempat gitu. Periode yang pertama itu di tahun 2009. Kalau boleh tahu berarti waktu itu usia Ibu masih sekitar. Saya masuk pertama itu saya kelahiran 1974 berarti sekitar usia 35 tahun. Oke, sekitar 35 tahun betul. memang kemudian terjun ke sebagai anggota dewan gitu ya. Tetapi sebelum terjun ke jadi anggota dewan itu kan berarti mungkin Ibu sudah kiprah di politik atau seperti apa gitu kegiatan dari
sebelum gitu sebagai profesional atau seperti Gitu, apa? Masya Allah. Iya, saya 98 itu lulus S1. Saya dari Unsik atau IIKI Wonosobo. Masa-masa perjuangan itu ya Bu Betul, ya, masa 98. perjuangan reformasi ya. Kemudian tahun 98, 23 Juli PKB lahir, dibidani oleh PBNU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari era reformasi. Kemudian dari situ saya selesai S1, diminta untuk bergabung bersama. Ya, PKB memanggil, NU memanggil, saya kira ini adalah bagian dari sesuatu yang menurut saya juga layak untuk diterima. Nah, kemudian 98 saya sudah bergabung di DPW PKB Jawa Tengah sampai 2009, berarti saya adalah murni pengurus. Oke, Ya, dari pengurus partai. di DPW Jawa Tengah dari Di DPW 9. PKB Jawa Tengah saya 2000 lah masuk aktif di sini. Oh, oke. Dan waktu itu di samping saya pengurus, saya juga pernah menjadi staf fraksi PKB. Iya, jadi saya staf Di DPRD pertama. Jateng ini. Iya, betul. Jadi staf fraksi terlebih dahulu. Sebelum jadi anggota dewan saya staf di fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, itu berarti di lantai 4. Iya. Sampai hari ini juga masih di lantai 4. Okay. Jadi saya kalau yang sering ketemu saya sejak dulu itu ya, saya sisa-sisa Laskar Pajang. Karena saya ini orang yang sejak PKB berdiri dan hari ini masih ada di sini. Iya, berarti sejak 98 sampai 2026 hari ini, katakanlah 27 tahun ini, berarti posisi kita ini bersama PKB, dan saya masih diberi kesempatan untuk bersama masyarakat menjadi wakil masyarakat, yang saya kira ini adalah anugerah karena saya bisa melakukan sesuatu yang konsepnya ini bisa bermanfaat untuk umat. Oke, Gitu. jadi kalau bisa dibilang konsistensi Bu luar biasa ya. dari pertama Unsik itu kan Universitas Islam Al-Quran ya, di Wonosobo ya, gitu ya. Jadi memang dari backgroundnya juga background kampus Islam gitu ya, kampus Islam. Kemudian terjun setelah lulus sudah langsung ikut kepengurusan bahkan ya, ikut aktif. Berarti selama kuliah Ibu juga memang aktif di kegiatan-kegiatan pergerakan gitu misalnya, atau seperti apa gitu? Saya ini keluarga besar NU, jadi di PKB bukan suatu hal yang bagi saya asing karena memang backgroundnya NU, dan kemudian dari sini saya dulu waktu SMA saya aktif di IPPNU, waktu sekolah atau apa namanya di kulturnya Nahdien. Kemudian saya pernah aktif juga di Fatayat, saya pernah menjadi sekretaris PW Fatayat NU Jawa Tengah zamannya Bu Elvi Zuhro. Terus kemudian hari ini saya aktif di Muslimat, menjadi bendahara PW Muslimat NU Jawa Tengah. Artinya dari sini saya memang kulturnya Nahdien, begitu. Dan kalau cita-cita politik sesungguhnya ini juga di dalam pikiran saya tidak pernah sih gitu ya? Dulu apakah saya mau jadi anggota dewan. Sekolah saya juga S1 saya itu pendidikan. Pendidikan. Dalam apa cita-cita sederhana mungkin orang kayak saya mungkin dulunya ya paling guru barangkali begitu ya. Tapi ternyata ada yang mungkin dalam konteks peluang ini masih bisa diambil, dan ternyata ini menurut saya adalah tempat yang tepat. Oke, dan itu memang perjalanan yang membawa ke situ ya. Apa yang kemudian waktu, karena Ibu kan memang sudah aktif di kegiatan organisasi, kemudian juga di PKB kepengurusan, di staf juga. Nah, apakah itu juga yang membawa kemudian Ibu di titik balik, oke saya kayaknya juga harus mencoba untuk menjadi anggota atau wakil rakyat gitu. Waktu itu di tahun 2000. Betul. Jadi salah satu kaderisasi di PKB itu selain jadi pengurus itu juga harus khidmah di tempat yang lain. Tidak boleh hanya stuck di sini. Kita berharap menjadi yang namanya partai itu kan menjadi tempat kaderisasi, menyiapkan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin, baik di tingkat lokal, katakanlah anggota dewan di tingkat kabupaten, provinsi atau RI, menyiapkan calon pemimpin di tingkat kabupaten menjadi bupati, wali kota atau gubernur, bahkan presiden. Nah, ini adalah kawah candera di muka untuk calon-calon pemimpin. Tidak ada
demokrasi tanpa partai politik. Iya, Artinya ini adalah merupakan realitas yang ada, dan saya sejak tahun 98 sampai ke sini saya juga berkiprah di PKB. Saya pernah menjadi ketua DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah 2 periode. Kemudian saya pernah juga menjadi bendahara DPW PKB Jawa Tengah. Bahkan di 2 kepemimpinan, di kepemimpinan Gus Yusuf saya pernah menjadi bendahara, di kepemimpinan Pak Abdul Qadir Karding saya juga pernah menjadi bendahara. Nah dari sini kemudian kewajiban kita itu ya mengupgrade diri untuk bisa menjadi bagian dari PKB yang ya contohnya ya minimal ya harus menjadi caleg. Nah ketika diberi kesempatan jadi caleg ya harapan saya ya serius, dan saya itu sebenarnya sudah terjun sejak tahun 2004. 2004 saya dicalonkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah nomor urut 2. Jadi Ibu sudah mulai menjadi calon wakil rakyat itu di 2004 ya? Iya. 2009 itu bukan pertarungan pertama Bukan ya? pertarungan pertama. 2004 saya masuk di DPRD Provinsi Jawa Tengah caleg, nomor urutnya 2. Sebenarnya perolehan suara saya dengan yang nomor 1 banyak saya. Cuman waktu itu kan nomor urut. Oh iya, ketentuan yang nomor urut 1 yang beda dengan yang sistem perhitungan beda dengan yang kemudian kalau yang berikutnya. mulai 2009 kan perolehan terbanyak itu yang dipilih. Waktu itu saya sudah mengakumulasi dukungan dari masyarakat di angka 42.000. Wow, itu ya di tahun 2004 itu 2004 sudah 42.000. betul. Waktu itu berarti 30 tahun usia saya. Nah, artinya itu adalah merupakan pembelajaran saya yang pertama secara serius ke masyarakat, mampu apa tidak kita bersinergi, berkolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik. Nah, kemudian dari situ kadang-kadang kan ada yang patah arang, saya sudah pernah mencoba gagal, saya nggak mau lagi, misalnya begitu. Nah, kalau Ibu kemudian di tahun 2009 mencoba lagi gitu, tetap ada sesuatu yang menggerakkan Ibu untuk ya saya harus coba lagi gitu. Nah, itu seperti apa? Tapi nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Siap. Tetap bersama Terima kami kasih. Masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan masih bersama dengan Ibu Hajah Siti Roshidah atau Bu Roshi, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ibu, kita ngobrol lagi nih. Tadi sempat terpotong gitu yang kemudian setelah perjalanan ternyata sekali mencoba itu Ibu belum bisa langsung masuk menjadi anggota dewan. Kemudian di 5 tahun berikutnya Ibu mencoba lagi. Apa yang membuat Ibu tetap tidak gentar gitu ya waktu itu untuk oke, saya harus coba lagi nih gitu? Ya, karena kalau orang berusaha, siapa tahu pada posisi kegagalan kita sebenarnya sudah 90%. Kira-kira begitu. Jadi di tahun 2009 ketika waktu itu kan PKB sebenarnya sedang konflik, ya kan? Tapi kita ini kebetulan dicalonkan masih di dapil yang sama. Nah, kemudian saya menerima ini menjadi sebuah kesempatan sekaligus amanah. Partai hanya memberikan kesempatan 5 tahun sekali, dan saya tidak akan melakukan sesuatu kesalahan agar ya paling tidak target kita kan kursi harus aman, begitu. Nah, oleh karena itu pada tahun 2009 ketika saya dikasih kesempatan, saya alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik, dan kursi dari Cilacap Banyumas alhamdulillah masih aman. Oke, di tahun 2009 itu ya. Betul. Ibu kemudian masuk. Itu aturannya waktu itu penghitungannya sudah tidak yang sesuai nomor urut ya, atau masih sesuai nomor urut juga ya Bu di 2009 itu? Pada saat awal itu masih nomor urut, tapi kemudian ada MK waktu itu Pak Mahfud MD yang memastikan yang akan dilantik adalah yang suaranya terbanyak. Betul begitu. Jadi bagi saya dulu
saya tidak masuk karena nomor urut. Nah, di 2009 saya terpilih karena sudah mendapatkan dukungan yang terbanyak dari kandidat yang ada. Oke, Gitu. jadi memang suara terbanyak waktu itu diraih dari apa namanya PKB itu suara Terbanyaknya masuk ke saya. masuk ke Ibu Roshi Betul, gitu ya. betul. Oke, jadi dari 2009 sampai kemudian di tahun sekarang ini di periode keempat, Ibu berarti sudah menjelajah berapa komisi Bu di DPRD atau Begitu semua ya. komisi Bu sudah pernah ada di situ? Iya, kalau saya lebih senang fokus. Ya, jadi saya kebetulan fokusnya banyak di Komisi C. Oke, Iya. jadi dari awal itu juga Ibu Awal. kebanyakan di Komisi C gitu. Saya 2009 masuk di Komisi C, terus kemudian periode kedua saya juga di C, periode ketiga saya setengah di C, setengah saya di B. Oke, oh, sempat ke Komisi B gitu. Iya, setengah periode saya ada di Komisi B, dan yang ini 2024 ke 2029 ini saya di C lagi. Oke, jadi Ibu ini sangat paham gitu ya bagaimana dinamika keuangan provinsi gitu ya Iya, dari tahun 2009 karena memang kebanyakan di Komisi C gitu ya. Ini mungkin masyarakat juga masyarakat awam itu belum begitu tahu gitu. Komisi C itu sebenarnya komisi yang membidangi apa gitu. Kalau sama tupoksinya sebagai anggota dewan kan tentu ada fungsi-fungsi legislatif itu. Dari Komisi C itu harus seperti apa gitu agar pemirsa juga memahami itu. Ya. Tugas pokok dan fungsi dari Komisi C itu lebih di keuangan. Ya. Oke, bidang keuangan. Bidangnya keuangan daerah, pendapatan asli daerah, mitranya makanya seperti Samsat begitu, terus kemudian BPKAD, terus kemudian yang lain yang bisa menghasilkan dividen ya BUMD, BUMD kita punya BUMD yang bergerak di keuangan seperti Bank Jateng, BPR BKK, dan hari ini pajak masih menjadi skala prioritas pertama dan utama untuk PAD. Iya, betul. Dan kalau kita melihat BUMD mana yang masih kita andalkan untuk bisa menyetorkan dividen terbanyak, hari ini masih di sektor keuangan, Bank Jateng. Bank Jateng bahkan kemarin sudah memberikan PAD di atas setengah triliun. Wow, di tahun 2025 ya. Kinerja 24 berarti ya. Nanti akan terus-menerus begitu, kinerja tahun sebelumnya akan dijadikan sebagai pendapatan walaupun sudah ditarget sebelumnya begitu. Oke. Jadi kalau di Jawa Tengah yang di 2026 ini kan PAD-nya sekitar 23 sekian triliun ya, 23 sekian triliun itu. Nah, kalau dari Komisi C sendiri ini Bu, melihatnya gitu ya, kan kaitannya memang dengan keuangan ya. PAD Jawa Tengah angka segitu itu tuh memang yang sudah maksimal atau sebenarnya masih banyak yang bisa digenjot di sektor-sektor yang lain gitu terkait dengan keuangan? Kalau saya melihat sebenarnya penentuan target PAD mestinya kan sudah berangkat dari kajian, dari potensi yang ada. Cuman kalau sekarang itu belum optimal, katakanlah penunggak pajak yang belum bayar pajak atau mungkin nggak mampu bayar pajak. Pasca COVID-19 ini memang semakin tinggi. Makanya dari sini sebenarnya apakah peluang ini masih ada atau enggak, sesuai apa tidak, yang jelas selama ini penetapan pendapatan itu sudah berangkat dari kajian. Terus kemudian manakala ini belum terrealisasi, ya memang yang namanya perjalanan kan antara target dan realisasi kadang-kadang belum sesuai, belum matching katakanlah sekarang pembayar pajak. Kita ini kan berharap 100% semua bayar. Tapi dalam kondisi masyarakat yang ekonominya hari ini belum baik-baik saja, itu kan banyak yang menskala prioritaskan untuk mungkin untuk kebutuhan yang bersifat primer. Saya belum akan bayar pajak dulu karena posisi saya, ekonomi saya belum baik-baik saja, mungkin
kena PHK, mungkin usahanya juga mati pasca COVID-19, dan ini adalah suatu hal yang real. Tapi kalau memang posisinya hari ini memang masyarakat ada yang ya katakanlah sengaja tidak membayar, kan ada juga yang model begitu. Ya, harapan kita ada kesadaran dari masyarakat, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sesungguhnya memang juga kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk pembangunan, baik itu infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan, atau kebutuhan masyarakat yang lain. Oke, jadi memang ya karena sektor pendapatan asli daerahnya memang terbesar memang dari pajak ya. Betul. Di Jawa Tengah ini gitu. Nah, Bu, kalau sekarang ini di Komisi C sebenarnya terkait dengan fungsi Dewan sendiri ya, dengan penganggaran, pengawasan dan juga legislasi gitu ya, pembuatan perda. Sekarang ini dari Komisi C apa yang paling atau yang memang sedang menjadi proyek yang harus dikerjakan di waktu-waktu ini? Kemarin kita itu sedang mengkonsolidasikan BPR-BKK. Ya, jadi mengkonsolidasikan BPR-BKK untuk seperti apa ini, Bu? Untuk jadi satu. Oke. Ini kan ada 35 di tiap kabupaten kota gitu ya? Kabupaten kota. Ini nanti akan dijadikan satu. Dijadikan satu itu dalam jadi seperti konsolidasi. Dikonsolidasikan. Jadi nanti di tingkat Provinsi Jawa Tengah begitu. Dikonsolidasikan menjadi satu, dan ini memang semacam bank jateng gitu atau? Ya, katakanlah begitu. Jadi kita tidak untuk meminimalisir ini mungkin ya biaya operasional ini kan jadi agak lebih minimal begitu. Nah, konsep ini sedang kita optimalkan karena ini juga merupakan amanat dari undang-undang juga. Gitu. Amanat dari undang-undang untuk BPR-BKK konsolidasi iya. gitu. Apa yang kemudian yang menjadi keuntungan bagi masyarakat ketika BPR-BKK ini akhirnya dikonsolidasikan? Ya, kalau dikonsolidasi modalnya kan jadi satu lebih besar. Istilahnya sebuah perbankan karena besar, dia lebih kuat. Nah, kemudian dari sini targetnya ke depan juga Jawa Tengah kepingin punya bank umum syariah. Konsolidasinya ini nanti kita harapkan kita merespon. Kalau yang konven itu kan ada Bank Jateng. Bank konvensional gitu ya, Bank Jateng. Bank Jateng juga punya syariah. Nah, tapi modalnya kan belum sebesar kayak Bank Jateng konvensional. Ada juga pemikiran ke depan ketika BPR-BKK ini nanti konsolidasi, siapa tahu nanti ada kemungkinan untuk menjadi bank umum syariah yang punyanya Jawa Tengah. Karena peluang syariah ini juga bagus. Begitu. Baik, nanti kita lanjutkan obrolan kita ya Bu ya tentang bagaimana proses-proses kinerja di Komisi C sekarang, khususnya kiprahnya Ibu Siti Roshidah gitu ya sebagai wakil di Komisi C. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, masih bersama tokoh kita, Ibu Haja Siti Roshidah. Ya, kita tadi sudah berbincang mengenai BPR-BKK yang saat ini memang tengah dikonsolidasikan untuk dikonsolidasikan gitu menjadi satu gitu ya. Jadi karena ini memang wajib ya Bu ya, ini harus ya karena amanat gitu ya. Untuk ini harus dikonsolidasikan seperti itu ya. Betul. Gitu. Iya, betul. Ini konsolidasi wajib karena merupakan amanat dari OJK dalam POJK nomor 7 tahun 2024 tentang BPR dan BPRS begitu. Jadi memang ini dan ini harus ya ada target yang kemudian ditetapkan bahwa ini harus selesai di tahun ini atau tahun depan atau seperti apa, Bu? Iya, dan targetnya memang tahun ini sudah selesai semua begitu. Nah, harapannya dengan adanya konsolidasi ini
permodalan kan semakin kuat. Karena menjadi satu berarti seluruh modal di kabupaten kota yang jumlahnya 33 cabang, 33 ya, BPRBKK 33 ini ada cabang. 33. Ketika menjadi satu itu kan angkanya sekitar mungkin 12-an triliun ya. Oke, besar ya. Iya, ini kan sangat besar. Nah, manakala ini dikonsolidasikan menjadi satu, ini kan biayanya juga lebih efisien. Begitu, katakanlah, walaupun ini targetnya tidak akan membuat PHK. Iya. Terus berarti efisiensinya di bidang mananya, di bagian mananya, Bu? Karena kan tetap tidak akan tidak ada PHK gitu ya. Berarti Efisiensinya dengan penggabungan kan berarti direktur itu kan hanya ada satu di provinsi, kan begitu kan? Kemudian nanti biaya operasional karena tidak satu-satu begitu, ini kan juga akan lebih efisien. Begitu. Jadi tetap ada efisiensi anggaran juga gitu ya. Betul. Karena struktur kepengurusannya juga akan jadi lebih ramping, padat mungkin ya. Lebih padat ramping. Seperti itu gitu. Betul. Nah, BPRBKK ini kan bagian dari BUMD sebenarnya yang juga menyumbang untuk pendapatan PAD provinsi gitu. Jadi sebenarnya seberapa besar sih gitu kemudian dari BUMD ini untuk menyumbang atau menguatkan PAD Jawa Tengah? PAD Jawa Tengah kalau BPRBKK ini nomor 2 setelah Bank Jateng. Jadi kalau kita menghitung berapa BUMD ini bisa memberikan dividen, yang paling bagus di Jawa Tengah ini masih perbankan. Dan perbankan ini kalau kita amati rentabilitas dari BUMD kita di bidang keuangan itu sudah mencapai angka 25% yang di Bank Jateng. Asumsinya kalau ada penyertaan modal umpama 100 miliar, berarti rentabilitasnya 25% dari angka yang ada. Berarti 4 tahun sudah selesai kembali modal. Gitu. Inilah prestasi yang bisa ditorehkan oleh BUMD kita, terutama ini yang Bank Jateng. Nah, di bawahnya itu ada BPRBKK. Ini juga bagus, yang kinerjanya kalau di Bank Jateng ini NPL masih bisa ditekan. Terakhir kayaknya average secara umum di angka 3,8-an. Ini masih di bawah ketentuan OJK maksimal 5%. Bahkan kalau di kabupaten kota itu bisa mencapai 0, sekian NPL kredit macetnya. Itu yang di Bank Jateng. Sampai begitu. 0, sekian. Itu angka yang tinggi atau yang angkanya sangat rendah? Angka sangat rendah ya. Iya, ya karena nasabahnya Bank Jateng rata-rata memang nasabah ini juga ya Bu. Maksudnya kredit itu memang dari pegawai gitu yang dipotong gaji gitu ya. Jadi mungkin tingkat kredit macetnya juga rendah gitu ya. Kalau yang itu kan PLO. Kredit PLO di Bank Jateng hari ini malah sudah agak lebih berkurang. Iya, jadi Bank Jateng hari ini sudah punya terobosan terkait dengan bagaimana UMKM ini mendapatkan sapaan lebih, karena memang ketentuan OJK ini kan ada harapan. Kalau 100% kredit itu 60 itu yang produktif, yang 40% itu yang konsumtif. Kenapa demikian? Harapannya dengan adanya kredit yang diambil oleh masyarakat untuk produktif, ekonomi nanti akan berjalan. Begitu. Umpama dipakai untuk dagang, dipakai untuk sesuatu yang tidak berorientasi konsumsi, ini kan akan menjadi penggerak roda ekonomi. Nah, kalau di Bank Jateng ini sekarang itu ada ULM, unit layanan mikro. Itu juga bagian dari untuk memperluas layanan ini ya, pinjam kredit untuk UMKM gitu ya. Betul. Dan ini adalah merupakan satu hal yang menurut saya sangat positif, karena kemarin disampaikan oleh Pak Dirutnya, Pak Iri ini juga termasuk penyumbang kedua
untuk dividen. Artinya dari kelompok yang kecil, katakanlah dari UMKM, ULM itu kan unit layanan mikro yang pasti kreditnya itu nggak besar. Iya. Dari sini ternyata juga NPL-nya termasuk rendah kalau yang di Bank Jateng, begitu. Kalau yang nilai NPL-nya masih agak tinggi ini justru yang BPR BKK. Iya, karena dulu itu BKK awal-awal dulu itu kan merupakan perbankan yang tidak diawasi oleh OJK. Dari sini nih kan namanya sesuatu kalau tidak diawasi dengan ketat biasanya itu kan akan muncul banyak penyimpangan, akan muncul banyak fraud. Celah untuk ke situ itu jadi lebih besar karena tidak diawasi. Nah, konsolidasi ini berarti memang salah satu bagian untuk mengurangi celah-celah penyimpangan dan lain sebagainya itu ya dari OJK. Betul. Dengan konsolidasi ini kan jadi kebaca keseluruhan sebenarnya berapa, NPL secara keseluruhan berapa, begitu dengan cara disatukan kayak gini ini kan kita juga bisa membuat semuanya itu tercover dengan baik. Jangan sampai ini katanya baik, ini katanya baik. Nah, begitu dikonsolidasi ini kan kelihatan mana yang sesungguhnya berpotensi untuk menjadi suatu ganjalan dalam bisnisnya gitu. Nah, Ibu ini kan berarti kita baru ngobrol ini sekitar tentang BUMD aja ya. BUMD aja juga masih perbankan ya. Karena sebenarnya dari sektor keuangan di Komisi C ini juga banyak kan yang tidak hanya dari BUMD saja gitu ya, tetapi juga dari bidang-bidang yang lain gitu. Kayak tadi Ibu sampaikan bahwa PAD kita tuh tertinggi adalah pajak sebenarnya, tetapi juga masih banyak nih pajak-pajak yang belum bisa belum bisa maksimal gitu ya untuk pendapatannya gitu. Nah, ini dari Komisi C sendiri yang kemudian pengawasan atau ada regulasi yang dikeluarkan agar PAD dari pajak atau dari retribusi dan lain sebagainya ini bisa maksimal, ada nggak Bu yang kemudian sekarang ini lagi dikejar? Iya. Kalau mengoptimalkan PAD, hari ini kita ini kan sering menemukan masyarakat itu yang belum membayar pajak. Dalam posisi apa? Mungkin mereka susah secara ekonomi, atau mungkin memang lupa. Kadang-kadang kan ada juga yang lupa nggak bayar pajak. Atau ngelupa ya. Atau mungkin sengaja gitu ya, sengaja dengan segala alasan. Nah, kalau di Samsat memang ada programnya apa? Salah satunya itu ya door to door. Nah, jemput bola ini ya. Dikasih surat. Nah, agar apa? Agar Anda belum bayar pajak. Begitu. Kemudian ada lagi ini juga edukasi, sosialisasi. Saya kira ini juga merupakan bagian dari upaya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan juga lama sekali tidak ada, istilahnya itu kalau orang Jawa mungkin bilang cegatan, ada Pak Polisi. Info cegatan itu Bu kalau di medsos. Kan? Info cegatan. Nah, ini kemarin-kemarin itu dalam posisi ekonomi yang ya pasca Covid lah. Ini kan jarang sekali dilakukan karena memang ya masyarakat kita kemarin sedang sensitif juga sangat gitu sensitif terkait dengan keuangan gitu. Iya, betul. Kami ini lagi susah. Jangan tambah susah penderitaan kami, kadang-kali begitu ya. Tapi apapun kemarin program yang ada penunggak pajak bahkan kemarin itu malah dikasih kesempatan di Jawa Tengah untuk membayar tanpa denda. Cukup membayar pajak pada tahun itu, istilahnya ini sudah dibebaskan dendanya, begitu. Nah, dari sini saya kira adalah merupakan upaya agar orang itu kemudian saya sudah tidak usah bayar yang kemarin, sekarang tinggal bayar yang tahun ini, umpamanya begitu. Itu kan juga kemudian data ini juga jadi akurat, karena kadang-kadang tercatat di dalam piutang, tapi kan kita nggak tahu ini sebenarnya motor masih ada apa enggak, gitu kan ada. Atau ada juga yang di masyarakat pedesaan,
oh, ini kan motor hanya dipakai untuk ke gunung, iya, nah biasanya gitu ya Bu, udah mati segala macam. Tidak dipakai untuk ke kota, jadi udahlah saya nggak akan bayar pajak. Atau mungkin oh, ini motornya udah hilang apa segala, update data inilah yang sesungguhnya penting sehingga piutang pajak yang ada itu mendekati real dari yang ada di masyarakat. Oke, jadi itu adalah salah satu pengawasan dan juga pengawalan dari Komisi C juga untuk agar PAD ini tetap naik, tetap maksimal, tetapi tidak membebani rakyat gitu ya, tidak membebani masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk obrolan di toko kita. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan masih bersama dengan Ibu Haja Siti Roshidah ya, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ibu tadi sudah panjang lebar ya, Ibu bercerita tentang bagaimana Komisi C sekarang ini memang terus berjuang untuk mengawal lah ya setidaknya keuangan di provinsi gitu ya. Sebenarnya kemudian seberapa kalau bisa Ibu gambarkan tuh seberapa penting gitu Komisi C ini harus mengawal keuangan daerah ini gitu ya, yang kemudian agar tidak menimbulkan celah-celah gitu yang ya tadi banyak gitu celah-celah yang bisa terjadi ketika pengawasan itu tidak maksimal. Ya, yang pertama memang tugas Komisi C untuk pengawasan mitra kita itu kan penghasil PAD. Kita ke samsat, dari situ kita akan melihat target, katakanlah umpama dalam satu kabupaten samsatnya targetnya umpamanya 200 miliar gitu. Di bulan Juli atau Juni-Juli asumsinya berarti kan harus 50%. Nah, kita kunjungan kerja itu juga dalam rangka memonitoring apakah target dari yang sudah ditentukan ini kira-kira terrealisasi apa enggak. Begitu. Itu kalau yang untuk perpajakan, retribusi juga demikian. Lah kalau di perbankan kita harus melihat kinerja keuangan, bagaimana kinerja bank ini menghasilkan dividen. Dari sini kemudian NPL-nya seperti apa, bertambah apa enggak. Karena kalau NPL-nya ini semakin tinggi, itu kan harus ada CKPN. CKPN artinya orang pemanya kredit 100 juta kok tidak lancar, berarti bank harus mencadangkan 100 juta, tidak bisa diakumulasi menjadi pendapatan, tapi sudah langsung dijadikan sebagai CKPN, begitu. Ini kan mengurangi laba. Nah, kalau NPL-nya semakin rendah, berarti ini kan nanti dividen atau labanya semakin tinggi. Maka ini kita juga melihat bagaimana kinerja yang ada. Kadang kita juga mendapati kalau BOPO, biaya operasionalnya terlalu rendah, ini juga kita juga harusnya sedikit banyak mengingatkan ini yang dikorbankan apa ini, barangkali SDM ini bekerja lebih besar, lebih kuat sehingga ya mungkin banyak kerjanya daripada ya seimbang gitu ya, seimbang hak dan kewajiban kita. Nah, katakanlah dari sini ini kan juga yang jelas ya adil lah. Kita kepingin manusiawi dan dari sini mendapatkan dividen yang tinggi juga dengan cara yang bagus, begitu harapan. Nah, Ibu ini sebagai wakil rakyat ini kan satu sisi di Komisi C ini adalah tugasnya untuk bagaimana mendorong mitra-mitra dari Komisi C ini untuk PAD-nya sesuai target gitu ya. Tetapi satu sisi sebagai wakil rakyat ini bukan juga punya tanggung jawab untuk rakyat ini juga tidak terbebani untuk membayar semacam kayak tadi ya mungkin pajak yang rendah dan lain sebagainya. Nah ini tantangannya sebagai seorang Ibu Siti Roshidah di posisi itu seperti apa, Bu? Iya betul. Kalau saya di Komisi C tantangannya itu memang sebenarnya besar. Besarnya apa? Di Komisi C kan tidak ada belanja yang untuk masyarakat. Artinya kalau di Komisi E itu kan bermitra dengan Komisi Rakyat dinas, betul. Komisi Rakyat, itu sesuai sekali dengan kebutuhan masyarakat. Coba yang namanya pendidikan itu ada di Komisi E, kesehatan ada di Komisi E. Nah kalau di C masyarakat ya sebenarnya butuhnya itu
umpamanya katakanlah kebutuhan masyarakat secara primer itu kan kebutuhan sandang, kebutuhan papan begitu. Lah di Komisi C kan tidak ada belanja itu. Kita tuh hanya ngejar bagaimana pendapatan asli daerah itu sesuai, dikawal dengan baik. Orientasinya apa? Orientasinya untuk pembangunan. Yang belanja siapa? Nanti yang belanja banyak dikomunikasikan dengan Komisi A untuk pemerintahan, B untuk perekonomian, C pendapatan aja, D untuk infrastruktur, E untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi masyarakat kan tidak pernah akan paham bahwa anggota dewan kami itu komisinya apa. Dewan itu seringnya kadang-kadang N-nya kalau di masyarakat hilang. Dewa. Iya, jadi dewa yang harus semuanya harus pinter. Masyarakat istilahnya ada yang sakit ya kamu harus tahu bagaimana memberikan pendampingan tentang masyarakat, umpamanya tidak punya BPJS, orang ini mungkin dalam posisi kekurangan, kita advokasi bagaimana begitu. Atau sekarang banyak juga tentang bagaimana masyarakat, guru katakanlah ya, guru itu kan nggak bagian dari kita, tapi apapun kita itu kan juga harus melakukan hal yang sama, advokasi masyarakat. Guru di masyarakat yang katakanlah bukan guru negeri, guru swasta, mereka itu masih banyak sekali yang honornya jangankan UMR, paling 250 sampai 500, ratusan ribu itu masih dibayar dengan mata uang Jepang, yen, yen ono, turahan baru dibayar. Nah, artinya seperti ini kan realitas masyarakat dan ini lebih dekat dengan kami yang dari Nahdien. Kenapa demikian? Banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di komunitas Nahdien yang sekolah swasta itu, wis pokoknya posisinya kasihan lah. Dari sini kan kita harus mengadvokasi, maka kita juga mengapresiasi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif guru ngaji. Ini kan sebenarnya orientasi untuk bersama. Lah kalau kami di Komisi C ya piye carane agar PAD ini tercapai, orientasinya apa? Ya untuk kesejahteraan masyarakat itu. Karena untuk pembiayaan yang lain itu ya berasalnya dari bagaimana PAD itu bisa maksimal. Betul. Gitu ya. Komisi C seharusnya masyarakat jangan kemudian Komisi C ini yang bagian pajak-pajak. Ya justru kita kalau nggak ada yang bayar pajak, kalian nggak akan mendapatkan pendapatan pembangunan, nggak punya anggaran untuk membangun. Iya betul. Sementara infrastruktur kita membutuhkan uang, apalagi sekarang transfer dari pusat semakin sedikit. Iya, ini juga di tahun ini juga turun lagi ya Bu, ya, untuk provinsi Jawa Tengah. Kita Jawa Tengah 2026 berkurang 1,5 triliun. Coba uang segitu, betul, 1,5 triliun ini bagi Jawa Tengah pasti berat. Bahkan di kabupaten kota juga sama, ada yang berkurang 400 miliar, 350 miliar. Ini juga menjadi beban bupati, wali kota yang akan membangun, sementara masyarakat teriaknya adalah bagaimana pembangunan dengan cepat, tapi manakala uang nggak ada. Nah, ini makanya kemarin sudah ada rencana juga dari 10 kabupaten ini kayaknya akan mau meminjam pembiayaan lewat bank, kayaknya lewat Bank Jateng. Jadi dengan cara begini posisinya daerah bisa membangun walaupun dengan cara meminjam. Gitu ya. Ini dulu pernah dilakukan di Blora, kayaknya ini banyak dilakukan juga oleh kabupaten yang lain dalam posisi masyarakat dioyak untuk bayar istilahnya pajak umpamanya belum optimal ya. Biar caranya pembangunan tetap berjalan walaupun istilahnya target PAD ini belum optimal kita dapatkan. Nah ini kalau dari masyarakat sendiri ya, khususnya masyarakat Jawa Tengah yang mungkin ingin ikut terlibat gitu ya dalam memaksimalkan ini, juga pengawasan, seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk keterlibatan ini? Masyarakat kalau yang terkait dengan PAD ya sebenarnya kita membuka kemitraan kalau yang itu pajak ya. Contohnya untuk mereka yang tidak bayar pajak, itu kan ada surat yang harus disampaikan. Nah, ini sampai membayar itu juga ada kemitraan.
Oh, Itu walaupun nilainya sangat kecil. Umpamanya dalam konteks yang seperti ini nih ada kemitraan 5.000, tapi biasanya MOU dengan organisasi yang memang terverifikasi baik, umpamanya begitu. Dengan cara demikian itu kan validasinya itu lebih akuntabel begitu. Terus kemudian yang kedua, kalau terkait dengan bagaimana pendapatan, ya kalau masyarakat sih Tertib karena aja kali ya. gimana ya? Tertib ya? Tapi Dengan kalau- tertib, harapan kita ini ya pembangunan akan lebih optimal. Oke, kalau ekonomi oke, insya Allah juga pajak juga akan semakin naik gitu ya Bu. Betul. Ya, namanya. Maka kalau saya ini untuk menggerakkan ini semua, kalau saya itu mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kemarin-kemarin tahun 2025, konstituen saya itu lebih banyak mereka itu membangun UMKM. Jadi mereka itu senang sekali kalau sesuai aspirasi mereka. Itu mereka senang, umpama di sebuah wilayah kami ini punya potensi pisang yang sangat besar. Pisang ini kalau dijual hanya dalam bentuk matang dibawa ke pasar, ini nilai jualnya rendah. Iya. Nah, kemudian mereka meminta, Bu Ros, kami minta tolong difasilitasi untuk pelatihan mengolah pisang ini agar nilainya lebih tinggi. Nilai ekonominya jauh lebih tinggi ya. Ya, contohnya kemudian kita bersinergi, berkolaborasi dengan mereka-mereka yang mau. Salah satunya di kami itu kan, ya di Muslimat itu salah satunya. Ya, pelatihan membuat pisang bulet. Oke, Nah, pokoknya begitu. bahan baku itu menjadi nilai ekonominya jauh Lebih tinggi. Itu kapan-kapan kita boleh diajak ke sana Bu untuk Boleh melihat mungkin dong. sekarang udah olahannya jadi apa gitu. Betul. Kan ada pisang dan lain sebagainya. Banyak kan hasil alam di daerah kalau udah pilih Bu di daerah Banyumas, Cilacap ya. Betul banyak sekali. gitu. Bahkan kemarin saya juga Oke. sempat punya teman-teman yang di UMKM. Kita memang melihat UMKM pasca COVID-19 itu kan banyak yang belum optimal. Istilahnya kalaupun masih bangkit ya terseok-seok. Ya, oke, Begitu. baik, Jadi oke. dengan cara demikian harapan kita apa bahan baku yang melimpah di masyarakat, kita beri edukasi atau pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kemampuan mereka, tidak banyak konsep, dan kemudian kita jadikan sebagai penguat ekonomi. Oke, Nah, siapa tahu baik. dengan demikian PAD nanti akan terbayar lewat Juga. pajak-pajak yang diberikan oleh masyarakat. Iya, oke, baik, itu salah satu juga upaya yang dilakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak waktunya, karena tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Tapi kita nanti mau main ke daerah Banyumas dan Cilacap juga itu ya tadi ya Bu ya. sepakat. Harus kita agendakan ya Bu ya. Insya Allah Oke, di sana baik. banyak sekali yang menarik. Ya, Nanti terakhir kita banget Ibu, singkat saja gitu ya, apa yang bisa Ibu pesankan ke masyarakat terkait terkait dari pesan Ibu dari anggota Dewan gitu. Ya, terima kasih pemirsa yang saya hormati. Saya Rosyida dari fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya ini sudah 4 periode, tapi saya juga merasa belum bisa mengadvokasi seluruh kepentingan masyarakat, karena dalam posisi saya secara person, saya memiliki banyak keterbatasan, tapi saya siap sinergi dan kolaborasi dengan panjenengan semua agar apa yang menjadi harapan masyarakat bisa kita realisasikan bersama. Ayo kita jadikan kemitraan ini, saya di sini sebagai wakil rakyat, kemudian di Komisi C kami dikonsentrasikan untuk pendapatan asli daerah. Semoga dengan demikian walaupun belum optimal, tapi aspirasi masyarakat akan saya upayakan untuk bagaimana kita sambung, kita realisasikan dalam bentuk perjuangan yang tidak pernah akan saya lupakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sehat selalu ya Ibu ya. Matur Mudah-mudahan nuwun. tetap bisa membawa aspirasi masyarakat Jawa Tengah yang khususnya di DPRD Jawa Terima Tengah kasih. ini. Baik pemirsa, demikian obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Rosyida, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septulandari bersama kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.